Menurunnya penjualan dan ekspor karena situasi global yang tak menentu membuat sejumlah industri tekstil di Jawa Barat melakukan efisiensi karyawan hingga berhenti beroperasi. Gelombang PHK perusahaan tekstil bisa terus terjadi jika pemerintah tidak segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Sudah 3 bulan, Edi Junaidi tidak lagi bekerja sebagai kepala produksi di salah satu pabrik tekstil di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejak 6 April 2024, pihak perusahaan merumahkan Edi bersama 700 orang karyawan lainnya karena alasan pabrik berhenti beroperasi. Kini status Edi dan ratusan karyawan lain pun tidak jelas. Sebagai kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarga dan memiliki anak yang masih sekolah, tentu Edi mengaku terpukul dengan situasi ini. Ia pun terpaksa memutar otak. Sangat berpengaruh. Saya selaku orang tua yang masih punya istilahnya tanggungan anak yang masih pesantren, Pak, itu biayanya tinggi dan saya juga termasuk orang yang punya hutang ke bank. Itu sangat sekali memukul kehidupan saya dan teman-teman saya. Ya, saya alhamdulillah masih bisa bernapas, bisa punya masukan dengan cara jual-jual kecil-kecilan, Pak. Tapi teman-teman saya, Pak, semua mengeluh. Ada yang jadi kuli bangunan, ada yang jadi tukang rongsok, ada yang banyakan ngojek, Pak, kebanyakan. Ya juga masih banyak yang nganggur, Pak. Edi adalah satu dari ribuan pekerja industri tekstil di Jawa Barat yang terkena PHK. Sektor tekstil bukan merupakan penyumbang angka PHK tertinggi di Jawa Barat. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menyebut sejak Januari hingga Maret 2024 ada sebanyak 249.000 tenaga kerja keluar dari perusahaan di Jawa Barat. Hanya 5% atau sekitar 12.000 pekerja yang bisa kembali bekerja. Industri tekstil atau garmen menyumbang 8,9% atau sekitar 22.000 pekerja yang keluar dari perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mencatat ada beberapa faktor mengapa industri tekstil melakukan efisiensi karyawan. Di antaranya karena menurunnya penjualan dan ekspor karena situasi global, perusahaan tidak mampu atau kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, perubahan gaya hidup konsumen, serta perusahaan terlambat melakukan revitalisasi teknologi. Jika PHK itu tidak dapat dihindarkan, maka hak-hak pekerja dan buruh seperti pesangon, uang kompensasi, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan lain-lainnya harus diterima, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang juga kita lakukan adalah upaya untuk melakukan percepatan pelayanan pekerja atau buruh yang ter-PHK terhadap program jaminan kehilangan pekerjaan yang terdiri dari manfaat seperti manfaat uang tunai, akses pasar kerja, dan pelatihan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API Danang Girindra Wardana menyebut gelombang PHK perusahaan tekstil bisa terus terjadi jika pemerintah tidak segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Dengan peraturan ini, industri tekstil dalam negeri akan semakin kalah bersaing dengan produk asing terutama yang berasal dari Tiongkok karena disparitas harga yang sangat mencolok. Tetapi Permendag 8 ini bisa menjadi pemicu pemutusan PHK ke depan pada tahun ini gitu. Karena Permendag 8 ini membuat kesalahan fatal terkait dengan dibebaskannya pertek untuk izin impor bagi importir umum non-produsen. Benar bahwa produsen tetap kena pertek, tapi importir umum, pedagang tekstil, garmen bisa memasukkan dengan sangat bebas tanpa pertek. Ini tidak imbang gitu. Akhirnya kemudian importir umum bisa mendatangkan tekstil, baju jadi, segala macam aksesoris pakaian dengan sangat bebas dan tanpa melalui standar-standar untuk melihat ketercukupan di dalam negeri kita. Nah, ini tidak imbang. Akhirnya Permendag 8 ini adalah menjadi pemicu untuk menghancurkan industri tekstil sejak 1 bulan kemarin kan.
API juga tengah meneliti dugaan dumping atau praktik dagang dengan banyaknya produk tekstil masuk dari suatu negara dengan harga murah. Sambil menunggu proses tersebut, API berharap pemerintah bisa segera mengeluarkan bea masuk tindakan pengamanan serta bea masuk anti-dumping untuk komoditas tekstil dari luar negeri yang sudah masuk ke tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.